Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga, dan biasanya atau dalam tradisi gereja disebut sebagai Minggu Gaudete, Minggu bersukacitalah. Maka warna liturginya, lilinnya juga pink, yang dipakai oleh romonya juga pink, karena diajak untuk bersukacita. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa ajakannya kemudian bersukacita? Kita boleh mengingat perjalanan kita selama masa Advent ini. Kita sudah memasuki Advent yang ketiga, maka kita ingat bacaan Minggu Advent yang pertama. Apakah ada yang ingat, saudara-saudari? Yang di rumah juga apakah ada yang ingat? Oh, ingat semua. Pada ngangguk semua soalnya. Padahal saya nggak tahu ngangguknya ngangguk apa gitu ya. Nah, semuanya ingat. Minggu pertama Advent itu bacaannya tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ia disebut anak manusia yang kedatangannya disertai dengan petir dan seterusnya. Lalu kemudian minggu yang kedua, minggu lalu, bacaannya adalah tentang Yohanes Pembaptis juga ya. Ada suara yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan, dan seterusnya. Nah, minggu pertama, minggu kedua bacaannya itu. Nah, sekarang minggu ketiga bacaannya adalah orang-orang yang sudah mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis itu bertanya, apa yang harus kami lakukan? Nah, di minggu pertama Advent kita diajak untuk melihat penegasan, pewartaan bahwa Dia yang akan lahir, Dia yang akan datang dalam kesederhanaan, yang lahir di tempat yang sangat sederhana itu bukan bayi sembarangan. Dia adalah yang datang dari Allah. Dialah yang nanti akan menentukan keselamatan kita di akhir zaman. Maka sungguh yang akan kita sambut ini adalah Dia yang menyelamatkan, Mesias, Allah yang mau hidup bersama dengan kita, Immanuel. Itu di minggu yang pertama. Lalu kemudian di minggu yang kedua kita diajak begini, memang dalam minggu pertama Dia yang menyelamatkan itu digambarkan sebagai hakim. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, di minggu yang kedua kita diajak melihat bahwa Dia itu memang hakim, tetapi bukan hakim yang menghukum. Dialah hakim yang mengasihi, Dia yang mencintai. Bahkan Dia adalah kehadiran Allah yang mau menyelamatkan. Ketika dikatakan oleh Yohanes Pembaptis atau dalam bacaan Injil itu diserukan, ada suara yang berseru di padang gurun, ratakanlah jalan, dan seterusnya itu. Yang disuruh untuk meratakan jalan bukan kita, karena itu tidak mungkin bagi kita. Jalan yang berlekuk-lekuk harus dibuat lurus, yang tidak rata harus diratakan dan sebagainya. Begitu. Bagi kita itu susah. Maka seruan itu berlaku untuk kekuatan ilahi, berlaku untuk warga kerajaan surga. Dan artinya juga Yohanes dikenakan sebagai Dia yang berasal dari Allah itu. Dia yang mempunyai kekuatan ilahi, diajak untuk meluruskan jalan bagi kita supaya selamat. Maka dengan warta itu mau diajak begini, bahwa sekali lagi memang Dia yang datang itu sebagai hakim, tetapi bukan yang menghukum, tetapi Dia yang mengasihi. Karena yang ilahi sendirilah yang akan menunjukkan jalan kepada kita, yang ilahi sendirilah yang akan menuntun kita untuk menyambut itu semua. Maka yang diajak kemudian di minggu kedua adalah bertobat. Bertobat, ajakan Yohanes Pembaptis, bertobat itu bukan soal kapok, bukan tobat ya, tapi bukan kapok tadi, tetapi menyadari bahwa Allah itu sungguh yang berkarya dalam hidup kita. Bertobat itu berarti kita
berbalik kembali metanoia, yang dari kita itu mengikuti pemikiran kita sendiri, gagasan kita sendiri, maunya kita sendiri. Kita sekarang sungguh mau menyadari bahwa yang ilahi itu akan menuntun kita. Kekuatan Allah sendiri yang akan mengarahkan hidup kita. Itu di minggu yang kedua. Kita diajak untuk melihat sekali lagi, Dia yang akan datang itu menentukan keselamatan kita, tetapi Dia juga yang akan menuntun kita untuk menuju keselamatan itu. Lalu kemudian setelah melihat bahwa Dia sendiri yang akan menuntun kita, di minggu yang ketiga kita diajak untuk bersukacita. Bersukacita karena apa? Karena Dia itu memang semakin dekat kedatangannya. Di satu sisi. Di sisi lain kita diajak juga semakin bersukacita karena Dia itu sekali lagi mengajak kita untuk berbuat sesuatu. Maka tadi pertanyaannya adalah apa yang harus kami lakukan? Dalam bacaan pertama dan bacaan kedua tadi digambarkan bagaimana kita diajak bersukacita karena Dia sungguh akan datang. Allah itu akan sungguh menyelamatkan. Meskipun sekali lagi saudara-saudari yang terkasih, keadaan tidak mudah. Di bacaan pertama digambarkan seperti itu. Kesulitan selalu ada. Dan bisa jadi kita sendiri belum bisa mengikuti yang ilahi, ajakan di minggu Advent yang kedua. Bisa jadi dalam arah tobat itu kita masih cenderung mengikuti maunya kita. Kita belum bisa mengikuti maunya yang ilahi. Kita belum bisa mendengarkan tuntunan yang ilahi dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Kita selalu sadar akan ketidaksempurnaan. Tetapi justru yang diajakkan untuk bersukacita adalah ketidaksempurnaan, kesulitan, ketidakmudahan, tantangan dan sebagainya itu jangan sampai membuat kita berhenti. Kita tetap diajak untuk bersukacita karena apa? Karena Allah tidak akan pernah berhenti menjadi penyelenggara hidup kita. Allah tetap akan datang bagi kita. Allah akan tetap membawa kita kepada keselamatan itu. Maka selanjutnya kemudian dengan bersukacita kita kemudian diajak untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu apa? Tentu ajakannya bukan soal ajakan moral. Tadi harus cukup dengan kekuasaan yang ada itu harus kita gunakan dengan baik, harta harus kita gunakan dengan baik dan sebagainya. Bukan cukup ajakan moral seperti itu, tetapi landasannya yang harus kuat. Landasannya adalah orang-orang tadi itu, orang-orang yang sudah mendengarkan suara ilahi. Orang-orang tadi yang datang kepada Yohanes adalah orang-orang yang sudah dalam kerangka bertobat, mengikuti kehadiran atau mengikuti tuntunan yang ilahi itu sendiri. Maka yang menjadi dasar bagi kita adalah di minggu yang ketiga Advent ini kita diajak pula untuk semakin menyadari kehadiran Allah itu dalam hati kita. Kita diajak untuk semakin memberikan tempat bagi Dia yang akan datang. Dan dengan memberikan tempat kepada Dia, maka kita akan didorong untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan soal berbuat baik saja, tetapi berbuat baik karena dorongan Allah sendiri dalam diri kita. Maka buahnya memang ada pertobatan melalui sakramen tobat. Di sisi lain juga ada buah yang lain, kita beramal, kita berderma, kita berbuat baik kepada sesama, itu sebagai buah. Tetapi yang sungguh utama adalah kita diajak untuk semakin memberikan tempat kepada Dia yang akan datang itu. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga kita pun semakin bersukacita. Meskipun sekali lagi, sukacita itu tidak menghilangkan ketidaksempurnaan kita. Sukacita itu tidak menghilangkan kesulitan dalam hidup kita. Sukacita itu tidak menghilangkan yang akan senantiasa menjadi tanda kutip beban dalam hidup kita. Tetapi sukacita itu mengajak kita untuk mempunyai kekuatan karena ada Allah yang tidak akan pernah berhenti menjadi penyelenggara hidup kita. Sukacita itu juga akan senantiasa mendorong kita untuk melakukan sesuatu
karena Allah yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu itu. Dan dengan demikian, semoga dengan dorongan sukacita karena Allah yang senantiasa menjadi penyelenggara dalam hidup kita itu, kita semakin bersukacita pula untuk menyambut kehadirannya, menyambut Dia yang akan datang dalam kesederhanaannya itu. Tuhan memberkati kita.